Makasih banget. Gini Cupita, karena dia liatnya agak ke bawahan dikit. Ketemu Gofar yang emang care banget. Iya. Itu, wah aku kayak ada ya orang kayak gini gitu. Coba bisikin aja. Lagi menunggu bintang tamu selanjutnya nih. Bang Coki temennya udah datang. Suruh bawa ke bawah saja. Telah terjadi serangan teror brutal di daerah Jakarta Barat. Kejadian ini sungguh sangat singkat dan tidak ada yang menyadari akan hal ini. Kabar lagi. Baik dong. Gimana? Di atas seru ya? Seru banget. Ini betah ada di atas. Betah? Mau kerja di atas? Boleh. Sebenarnya sih bisa, tapi kalau kamu masuk, satu harus ada yang kita pecat. Karena kamu kegedean. Bakatnya kegedean maksudnya. Selamat datang di podcast yang penting ngobrol. Kali ini kita kedatangan the one and only Cupita. Gimana kabar kamu? Baik. Baik ya? Bang Coki baik juga kan? Selalu baik. Selalu baik. Lu tuh sebenarnya kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan lu, apa? Yang nggak ada sih, kayak naga gitu. Kenapa naga? Karena entah kenapa nggak udah jenuh kali ya di dengan segala aturan-aturan apa segala macam. Di kalau naga kan ya udah suka-suka gue aja deh. Maksudnya nggak yang keluar dari batas ya. Tapi intinya ingin bebas. Pasti kan? Iyalah, kan, pasti ya semua kan? orang pasti ingin bebas pasti lah. Suka itulah. Kamu aslinya dari mana sih sebenarnya? Nagreg. Itu daerah Bandung, sesudah Bandung, pojok Bandung, Nagreg tuh. Perbatasan antara Bandung dengan Garut. Wah, menarik nih. Dari tempat seperti itu, dari daerah seperti itu, kamu pernah kepikiran nggak kamu akan ada di posisi sekarang? Enggak sama sekali sih. Oh ya? Memang awalnya cita-citanya jadi apa sih, Cumi? Dan ceritanya sampai akhirnya kamu kenal dunia entertainment dan masuk ke dunia pertunjukan, dunia seni, sampai akhirnya dapat spotlight dan yang lain-lain, itu perjalanannya bagaimana? Jadi mungkin pertanyaannya awalnya cita-citanya jadi apa? Dan gimana ceritanya kamu bisa dapat kesempatan untuk masuk ke industri ini? Kalau waktu dulu pasti kan kalau cita-cita tuh berubah-ubah ya. Ya pasti. Ada pengen jadi guru, ada kepengen ya cita-cita yang kayak pengen jadi bidan, kayak gitu-gitu jadi dokter, gitu. Tapi ada hal yang orang melihat, jadi orang-orang terdekat tuh ngelihat kamu bagus kok nyanyi gitu. Dari situ. Jadi yang dilihat orang pertama tuh malah bakatmu menyanyi? Dari awal? Dari awal. Bukan yang lain yang dilihat? Bukan. Maksudnya manis, itu loh maksudnya. Oh, berarti memang bakat menyanyinya jauh lebih besar kan? Makanya itu yang ternotis. Tapi serius ya? Jadi memang pada awalnya yang dinotis orang adalah bakat menyanyimu? Iya. Dari umur berapa itu? Dari SD kali ya. Dan dulu tuh kan suka ada perlombaan tuh. Tingkat kabupaten atau apa segala macam, percaya ataupun enggak ya gue menang. Oh ya? Oh berarti walaupun nggak pernah juara 1 ya. Oke, tapi istilahnya selalu mencuri perhatian lah ya. Oh, berarti sebenarnya hubungan lo dengan seni tarik suara ini udah dimulai jauh dari mulai sebelum lo masuk industri ini bahkan ya? Iya. Oh, lo udah ikut lomba-lomba. Tapi waktu itu emang niat pengen jadi penyanyi? Enggak? Atau emang suka aja pada saat itu? Pas sudah sadar sih, oh iya ya gitu. Terus di sini tuh bisnis yang menarik juga kan. Dari situ baru diseriusin dan awalnya pasti ya susah banget. Banget susah. Oke. Dan gak langsung jadi penyanyi juga. Belokannya kesana kemari dulu. Tapi gue mau nanya deh, Cupita. Kalau misalnya, kan kita harus akui suka atau tidak suka, mau hatersnya Cupita kayak atau fansnya Cupita kayak, kita harus akui Cupita ini adalah perempuan yang cantik, manis gitu.
Lo merasa nggak casing lo yang memang baik ini, casing lo yang manis ini membantu di karir menyanyi itu lo merasa nggak? Tunggu dulu bentar, gue suka happy deh kalau misalkan ada cowok yang dia lebih kayak lu tuh cantik atau lu tuh manis gitu, itu lebih suka ya. Daripada lu seksi banget. Gini Cupita, karena dia lihatnya agak ke bawahan dikit. Kalau lihatnya di wajah kamu manis sebenarnya. Thank you. Emang kamu manis sebenarnya. Tapi balik lagi ke pertanyaannya, kamu merasa nggak kalau misalnya ya kamu kan emang anugerah dari Tuhan udah seperti ini, ya dimanfaatkan aja. Tapi kalau misalnya kamu castingannya tidak seperti ini, akan lebih berat nggak untuk meniti karir menjadi penyanyi menurutmu? Sesuai pengalamanmu aja ya, kamu menjawab sesuai dengan pengalamanmu aja ya. Pasti akan ketemu cara lain. Jadi itu mungkin ya ajaibnya otak ya. Jadi apapun situasi kita nih, misalkan lagi yang seperti tadi Bang Coki bilang, tapi lu nggak punya misalkan itu gitu, badan yang seperti yang itu seksi, ya kan, apapun lah kata netizen ya. Pasti akan cari cara lain. Akal tuh pasti akan kayak begitu sih kalau menurut. Akan muter otak terus ya. Dengan kayak begini aja tuh sebenarnya trouble-nya banyak banget. Banget. Tidak semenyenangkan yang orang kira ya? Enggak. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita ada mau mereview foto-foto Cupita di zaman yang berbeda. Oke. Nah, ini kita lihat dulu nih. Ini biasanya memang tim kreatif kita adalah penyelam yang andal nih memang nih. Gue mau tunjukin foto ini. Oke. Lo coba seinget lo jabarkan ini tahun berapa dan pada saat itu apa di pikiran lo ngambil foto ini. Oke? Apa nih? Oke. Seingetnya aja ya. Oke. Ini tahun berapa? Lagi photoshoot ini ya? Enggak. Lagi kerja. Enggak, itu lagi iseng foto aja sih. Oh, lagi iseng foto. Cukup niat ya. Iya. Umur berapa waktu itu ini, Cupita? Itu harusnya aku masih sekolah nih, SMA. Oh ya? Ini SMA. Ini mungkin sekitar 16. 16 tahun. Wow. Oke, menarik. Kalau ini? Ini kayaknya pas awal-awal disuruh ke Jakarta deh, foto-foto bahkan lebih serem daripada ini juga ada ya. Ya namanya. Iya. Paham. Kan. Iya paham. Ini udah termasuk yang bisa tayang ya, teman-teman. Keluarga gue nonton oke lah ya. Oke lah ya. Ini juga masih oke lah ya. Marah sih ya. Oke. Ini jadi waktu itu konteksnya apa ini? Ini tuh karena nyari-nyari cara gimana atau nyari-nyari link gitu ya pada waktu dulu gimana caranya supaya bisa masuk di dunia entertainment. Akhirnya nerima tuh foto-foto. Oke, baik. Ini pekerjaan awal ya? Ini pekerjaan awal. Oh. Foto-fotonya jelas. Dulu seingat lo tuh project-project begitu tuh kalau kita nginget lagi ke masa lalu tuh tahun berapa waktu itu? Aduh, kalau tahunnya aku lupa deh. Belasan lah ya, 2000 belasan lah ya? Iya. Satu project rata-rata berapa? Sekitar 500 dari sananya 500.000 terus dipotong lagi sekitar 200. Jadi 300 habis. Nah, ini nih yang gua rasa nggak banyak orang tahu yang mereka pikir tuh pekerjaan begini tuh cuman asiknya doang padahal banyak perjuangannya juga kan. Iya. Karena waktu itu aku ngerasa gini itu fair karena emang mau gimana gue belum punya brand untuk diri sendiri gitu. Iya. Itu harus dilewatin, nggak ada yang mudah. Kerjaan semua ya emang harus dari bawah banget. Betul. Dan itu nggak masalah. Harus berproses ya. Harus berproses. Kamu waktu itu berapa lama prosesnya di Jakarta sampai nyari-nyari sampai akhirnya kamu dapat brandingmu sendiri? Dulu ke Jakarta enggak ini ya, enggak stay di Jakarta, harus bolak-balik. PP Harus pulang karena wow. pada waktu dulu tuh kos-kosan tuh mahal yang aku rasa tuh aku nggak sanggup gitu. Iya kan masih merintis pada saat itu ya. Jadi harus mundar-mandir atau kadang-kadang suka nginep di tempat teman juga gak enak ya gitu. Iya. Kalau sehari 2 hari oke lah ya. Tapi kalau kalau udah sebulan kayaknya. Kok Anda tinggal di sini sekarang? Ntar gue lama-lama bilang, kok kasur gue belum diberesin sih gitu ya. Jadi pada saat itu ya memang perjuangannya begitu ya. Berapa lama tapi ingat nggak waktu itu? 2 tahunan lah ya. Oh lumayan. Oh ini banget. Titik terendahmu waktu lagi merintis ada nggak cerita-cerita yang
Kalau kamu inget, ih kok dulu gue bisa begitu ya masa-masa. Ada lagi kan. Jadi waktu dulu tuh ingat ya diantar sama saudara gitu, terus udah kemalaman. Biasalah ya perempuan suka ada yang baik kan kalau cowok apa segala macam gitu. Udah nginep aja di apartemenku dan bla 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 apa segala macam. Sebenarnya ganteng orangnya, ganteng. Cuman masalahnya kalau gue diapa-apain juga rugi gitu. Iya. Bukan cuma sekedar ganteng doang. Bukan cuma sekedar ganteng doang. Yang pada akhirnya tuh wah gila nih udah jam berapa terus kita ke Kampung Rambutan. Iya. Nyari bis dan itu udah sekitar jam 3 Bang Coki. Oh wow. Jadi kita harus tidur di halte yang memang rame aja di situ takut ada apa-apa. Terus ingat banget ada suami istri yang memang udah agak tua gitu ya. Terus dia bilang kayak gini, kalau mau di sini nggak apa-apa di sini aja daripada di halte banyak nyamuk katanya gitu. Udah tuh. Akhirnya kita numpang sampai si bis tuh ada di rumah mereka. Jam 7. Oh. Terus aku sering lewat lagi ke sana ya. Yeah. Sayangnya si kontrakannya tuh emang udah borok. Apa sih? Dirubuhin lah intinya. Dirubuhin. Itu orang baik banget sih, sumpah. Oh jadi oke, berarti kalau aku rangkum, jadi pada saat itu adalah seseorang yang menawarkan untuk tinggal di apartemen, tapi kamu tidak nyaman karena kamu takut, karena kamu takut diapa-apain, jadi kamu memilih untuk ke terminal ke Kampung Rambutan, ke daerah situ. Waktu kamu lagi tidur di subuh-subuh itu ada pasangan bapak-bapak tua itu yang menawarkan tempat untuk ya udah kamu mending tinggal sini aja. Wow. Sebenarnya sih pernah ketemu lagi nggak sama pasangan makanya itu? Aku tuh sering usahain untuk sering lewat ke situ. Jadi emang udah di brok gitu. Karena kan gini Bang Coki. Aku kan selesai dari situ nggak langsung yang sukses banget dan terus aku juga nggak langsung ke Jakarta lagi gitu. Jadi sesudah berapa lama pas aku datang lagi ya udah di. Iya. Tapi misalnya kamu ketemu sama pasangan tua itu kamu mau ngomong apa? Iya, pasti aku pengen aku sekarang lagi lumayan nih gitu. Oh. Itu aja ajak sih. Makan lah ya minimal ya. Pengennya sih ya lebih lah ya gitu. Karena kan ya gimana dong itu kan hal yang emang aduh. Mudah-mudahan ketemu lah ya. Tapi kamu tuh lahir dengan paras yang bisa dibilang di atas rata-rata yang manis seperti ini tuh menurutmu lebih banyak privilege-nya atau lebih banyak tantangannya pada akhirnya dari kamu yang ngejalanin? Kan anggapan orang pasti kan, ya dia mah cantik, pasti hidupnya lebih gampang. Mau ngapa-ngapain juga pasti dibantuin orang. Mau ngapa-ngapain juga ya berjuangnya juga pasti berjuang-berjuang. Ya kalau orang cantik mah pasti dapat privilege, dapat ini. Paham lah maksudku kan. Tapi dari kamu yang ngejalanin menurutmu apa ternyata kebalikannya? Malah ternyata kamu jadi lebih was-was. Atau ternyata kamu jadi lebih paranoid kayak aduh apa orang ini baik sama aku karena ada maunya ya. Tapi kamu insecure nggak? Pernah insecure nggak sama penampilan? Insecure mah pasti ya. Masa? Pasti. Terus aku juga pernah insecure sama, aku tuh suka insecure sama masalah pendidikan. Iya. Bisa di-explain, bisa dijelasin nggak? Maksudnya gimana? Jadi aku tuh dulu ya mantan aku punya pasangan, terus aku tidak sebaik mantan dia gitu atau mantan mereka lah. Itu ngebuat aku insecure, tapi aku pikir gini ya, akhirnya aku cari-cari orang yang kayak senasib ini sama gue siapa ya gitu. karena untuk motivasi kan. Motivasi kan. Ternyata ilmu tuh apalagi untuk zaman sekarang nggak mesti harus harus ada di sekolahan. Iya, bisa belajar di mana aja. Belajar bisa di mana aja. Oh berarti kamu juga sebenarnya bukan di luar dugaan ya. Ada sisi-sisi juga yang bikin kamu insecure ya? Banget. Salah satunya tadi misalnya mengenai pendidikan. Kalau aku boleh tahu nih, terserah mau dijawab atau enggak. Pendidikan terakhir kamu apa kalau aku boleh tahu? Boleh banget. Pendidikan terakhir apa? Aku boleh tukar posisi nggak? Aku tuh slenders. Jadi ngeliat kayak gini tuh kayak teng. Boleh. Karena ini ya. Oh ada ini. Iya boleh. Enggak, aku kayak apa sih ada slender. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Nah, nyaman banget. Kamu berapa? Pendidikan terakhir? SMP. Oke. Kelas 3 ya waktu itu? Kelas 3. Jadi pas mau masuk, ada masalah. Dan akhirnya tidak lanjut lah ya? Oke. Saat tidak lanjut itu kamu langsung ke Jakarta atau masih stay di tempatmu dulu? Masih stay di tempatku.
Tapi nggak begitu lama sih karena aku pikir gue mau ngapain ya gitu. Apa nih yang mesti gue lakuin? Berarti pada saat itu juga otakmu juga berpikir gimana caranya untuk banget, keluar Bang dari situasi itu ya? Banget. Terus ke Jakarta aku harus ngumpulin dulu uang, nyanyi kayak gitu-gitu. Terus bantuin bibi aku yang dia punya warung apa segala macam, ntar kan suka dikasih upah apa segala macam. Kumpulin dulu. Dulu masih ingat nggak modal pertama kamu nabung berapa untuk pergi ke Jakarta merantau? Cuman 1 juta doang. 1 juta? 1 juta doang, dan itu pun juga aku ingat tuh ya. Jadi ada paman aku yang dia bilang udah nih buat kamu aja gitu. Karena pada waktu itu tuh ada telepon, yaudah ada nih kerjaan mau nggak gitu. Itu yang foto-foto itu, tapi berkali-kali gitu. Cuman satu kali untuk project itu harganya segitu. Iya. Wah boleh juga nih, karena aku pikir aku perlu link ya gitu. Dari situ aku mungkin akan ada kesempatan-kesempatan yang lain apa segala macam. Dalam proses itu kau pernah sedih gak sih? Kayak aduh kok hidup gini banget. Kamu pernah kayak gitu gak sih? Tuh justru kalau lagi ada di posisi kayak gitu tuh kuatnya luar biasa ya. Tapi pas justru yang sekarang tuh suka ada menye-menye apa segala macam. Bahkan menarik. Ya kan? Kenapa ya? Kalau aku sih gitu sih. Kalau kamu ngerasanya gitu ya. Jadi di fase berjuang bahkan kamu nggak ada waktu untuk sedih, nggak ada ya. Karena saat itu kamu modenya tuh lagi mode survival, lagi mode bertahan ya. Karena emang kondisi gue kayak gini gitu nggak sih kayak ya udah emang kondisi gue kayak gini. Jadi waktu ke Jakarta orang yang paling berperan nemenin Cupi untuk nemenin pulang. Kan tadi Cupi bilang kan pulang pergi ya. Siapa? Ada sih seseorang tapi aku nggak bisa sebut. Oke. Keluarga. Keluarga Suportif nggak sih sama pekerjaan Cupi ini? Yang mungkin kebanyakan orang nggak terlalu support ya? Pasti enggak lah. Oh ya? Pasti enggak lah. Oh ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang sih suka terus ada jadi trouble apa segala macam. Cuman aku selalu buktiin bahwa ini semakin lama gue semakin baik kan gitu. Tapi ya agak susah ya untuk muasin orang ya. Iya, pada akhirnya kan ya kalau kita mau nyenengin semua orang susah juga susah. ya. Aku mikirnya gini sih, gue lakuin yang terbaik aja deh gitu. Soal nilai ya terserah deh, udah deh, terserah deh gitu. Pusing. Toh pada akhirnya Cupi nggak merugikan siapa-siapa juga kan ya. Dan juga Cupi juga bekerja untuk diri Cupi juga kan. Tapi hubungan sama orang tua masih baik. Baik banget. Oh baik, luar biasa ya. Hebat ya mereka supportnya. Berapa bersaudara Cupi? 4. Kamu anak kah? 3. Tulang punggung kah? Enggak tulang punggung. Reaksi kakak-kakak dan reaksi adik gimana? Adekku tuh yang paling care, yang cewek. Perempuan ya? Kalau kakak-kakak aku sih mereka ragu karena khawatir. Takut ya, wajar, lu terjadi apa-apa. Sangat wajar ya, namanya jadi, seorang kakak pasti begitu lah ya. Jadi semuanya perempuan ya? 1 cowok. Oke. Terus kalau misalnya ini, bener nggak sih stigma yang bilang katanya kalau cewek cantik soal asmara selalu zong, bener nggak sih? Atau menurut Cupi? Masalah cinta tuh kayak, ya udah, kayak bener-bener dilempar ke belakang. Gue tuh cuman bisa nangis atau bisa kayak kemarin tuh tahun 2023 hanya bisa kejar nangis terus minum di rumah banyak banget apa segala macam hanya karena gara-gara gue mikirin pekerjaan gue, bukan karena nangis galau apa segala macam tuh. Tapi itu bahaya ternyata. Kenapa? Kayak nggak punya hati. Hati lu nggak ada. Tapi Cupi punya sahabat nggak? Atau support system yang nolong Cupi untuk sekali-sekali kan capek juga dong pasti Cupi kalau lagi menghadapi masalah. Ya harus diri sendiri lagi. Kamu punya sekumpulan orang yang emang beneran jadi support system nggak? Justru mungkin aku juga kena trust issues ya, jadi nggak bisa yang percaya banget karena aku ngalamin itu di belakang terlalu ternyata banyak banget dramanya apa segala macam yang pada akhirnya gue nggak percaya siapapun. Bener gue sumpah gue nggak percaya siapapun. Tapi aku akan selalu dengan orang-orang yang lu kenapa ada apa segala macam. Oh iya. Tapi bukan berarti kamu juga. Oke. Banyak orang yang gue deket sama Cupi apa segala. Iya emang kita deket tapi rahasia gue tuh nggak bakalan pernah keluar kemana-mana. Iya. Karena pengalaman masa lalu yang kamu belajar lah ya intinya. Gitu. Okay. Tapi 2003 kan aku baru mau mulai bangkit lagi. Ya itu tuh aku ketemu Gofar yang emang care banget. Iya. Itu aku kayak ada ya orang kayak gini gitu. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini ada berita nih Cupi.
Ini memang dari koran bahasa Cina. Pakai bahasa Mandarin dong berarti ngomongnya dong. Susah dong. Jadi intinya presentasi menikah menurun karena banyak wanita yang mandiri dan sedikit pria mapan. Iya, aku baca tuh beritanya. Aku mau tanya sama Cupi. Pendapat Cupi tentang cowok mokondo. Pasti kamu pernah ketemu dong entah sahabatmu atau temenmu pacaran sama cowok mokondo. Pasti ada dong. Ada dong. Ada, kamu pasti punya temen. Terus kamu bilang sama temenmu, "Ih, lu kok mau sih, dia kan mokondo," gitu. Iya. Pendapat Cupi gimana sama fenomena cowok mokondo? Menurut Cupi cowok tuh harusnya gimana dah, gitu aja deh. Ya minimal lu bisa buat diri lu sendiri lah gitu kan ya. Lu nih cowok gua apa pengemis sih, gue bingung anjir gitu. Dulu kalau melihat ke yang masa lalu, kita konteksnya masa lalu ya, di pengalaman yang dulu. Pernah nggak ketemu sama jenis cowok mokondo, Cupi? Pernah dong. Pernah. Beberapa kali atau sekali aja? Beberapa kali pokoknya dia so ganteng gitu kan, terus kayak yang jalan yuk apa segala macam, terus ya udah, tapi aku disuruh jemput. Gue jemput gitu kan. Itu belum buruk sangka ya. Oke lah kalau jemput. Oke. Yaudahlah, Red flagnya di mana yang kamu tahu? Anjir mokondo nih gitu. Dia cerita, katanya dia bilang kayak gini, bentar lagi aku ulang tahun, aku pengen banget nih sepatu apa tuh? Ya. Jordan ya. Iya. Itu harganya sekitar segini. Kira-kira kamu mau kado apa? Gue beliin sih. Abis itu ya udah gitu. Terus dia bilang, gimana nih kita kelanjutannya apa segala macam. Gue nganggap lu temen, karena ya cowok tuh nggak gitu. Terus lu kayak minjem duit dulu dong gitu. Anjing. Pinjem duit Pernah dulu sampai dong. segitunya? Iya, pinjem duit dulu dong, katanya. Buat apa? Tunggu dulu ya. Sebenarnya gini, kalau masalah pinjem duit, aku akan kasih pinjem duit karena aku juga pernah pinjemin duit ke pasanganku. Oke. Tapi lu harus jelas, ya. Apa itu buat bisnis, ya kan? Oh ini gua ini apa? Adalah gitu alasannya. Tapi buktinya jelas konkret gitu ya. Iya, gitu. Ini pinjem duit lu nggak jelas, alasannya tuh kayak ini nggak masuk akal buat gua. Ngawang-ngawang ya. Iya, lu bingung, gue takut lu nggak bisa bayar sih. Jadi gue akan kasih yang memang gue ikhlas punya kemungkinan aja, ya, yang untuk ikhlas aja ya. Iya. Wow, berarti kamu juga punya pengalaman yang cukup unik dengan spesies laki-laki mokondo nih. Aneh, banyak lah cowok-cowokannya banyak banget sekarang. Ciri-ciri cowok mokondo, menurutmu makin kesini cowok mokondo tuh makin banyak nggak menurutmu? Iya sih. Dan dia perawatan lagi kan ya? Emang anjing banget ya. Emang nggak punya duit perawatan bangsat emang. Terus kayak apa ya, kayak sok cool apa segala macam, tapi duit nggak ada. Aneh kan itu kan. Gaya kayak apa tapi duit mah nggak ada. Tapi kalau menurut Cupi harus tajir nggak cowok tuh? Enggak dong. Yang penting bisa untuk diri sendiri. Cowok yang paling red flag buat Cupi-Cupita apa? Kalau mokondo red flag dong. Iya dong. Ya oke. Selain mokondo yang menurutmu red flag apa? Kalau dia manja sama orang tuanya red flag nggak? Anak mami, coba kita bedah nih. Kalau dia misalnya manja sama orang tuanya, red flag nggak buat Cupi-Cupita? Asal lu jangan terus-terusan pengen ada di zona nyaman dong. Kan bakalan jadi kepala rumah tangga. Ya kan? Lo juga pengen yang bisa jadi kepala rumah tangga ya? Iya dong, kan dia akan punya kerajaannya sendiri. Lu ngapain terus-terusan kayak gitu sih? Ya agak kesel juga. Kalau dia terlalu sering ngomongin mantannya, red flag nggak? Gak masalah. Banding-bandingin? Iya. Aku sih pasti akan ngomong. Tapi kalau buat kamu hal red flag selain mokondo apa ya? Kalau paling red flag tuh yang belum apa-apa tuh kayak mikirnya udah kayak kayak gitu. Itu udah kesel banget. Berarti yang mesum. Tapi sebenarnya mesum tuh wajar, normal. Cuman lo harus pakai dong otak lu. Yang elegan lah ya, yang elegan dan wajar-wajar. Santai bro. Ya kan ya. Ini kayak yang rusuh gedebok.
apaan sih lu? Kayak lo malah ilfil kalau kayak gitu, lo males ya? banget. Oke. Biasa aja, gitu. Nah ini menarik nih, kita ngomongin ke pekerjaannya Cupi-Cupita yaitu penyanyi dangdut. Kalau kita ngomongin tentang penyanyi dangdut, nggak akan pernah lepas dari satu culture yang namanya saweran. Yes. Di kasus Cupi-Cupita sendiri, nominal terbesar saweran yang pernah Cupi-Cupita dapat di satu event tuh kira-kira berapa? Kalau uang cash tuh cuman kayak pernah ya 150 juta, tapi cash. Tapi sebenarnya banyak banget yang lebih daripada itu. Oke. Kalau di dunia perdangdutan 150 juta tuh termasuk sedang, banyak atau gimana? Tergantung orang yang menilai ya. Gue pernah itu Bang. Apa? Di sawer, terus dia katanya bilang kayak gini, Mbak Cupi, kata bapak asik. Iya. Kata bapak. Iya. Kata Mbak bapak. Cupi, kata bapak. Suka dulu lagi zaman-zamannya Fortuner tuh. Oke. Mbak Cupi kata bapak mau Fortuner katanya gitu. Di Jakarta warnanya mau apa? Sekarang cash gitu. Nah terus, ini apa nih, sebagai apa nih, bentuk apa nih gitu. Kamu takut Diijab gak sih? kabulin dulu. Iya dong. Lo takut gak sih gitu? Iya dong. Takut ya kalau apalagi di tiba-tiba- daerah dia lagi. Oh. Terus udah kayak gitu. Lo terima nggak? Enggak. Karena gini. Oke. Sebenarnya aku udah ijab kabulin nih. Apa nih? Saweran. Gitu. Yeah. Tapi nggak jadi masalah karena aku ngelihat juga dulu Bang Roma Irama itu Pak Haji. Baju Roma. Dia sempat disawer pakai motor Harley. Oh gokil. Ada. Berarti sebenarnya itu wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja, cuman ada belakangnya kan, ada lobby-lobby yang lain. Itu yang membuat saya kayak ada buntutnya ya, nah yang kayak gitu-gitu tuh kalau harus pakai segala trik tuh, itu kan harus diputar-putar tuh. Aku banyak bohong sih, aku bilang ini, aduh sorry banget aku lagi hamil. Gak bisa kita mau ngomong apa, kita mau bilang gini, aduh sorry aku nggak mau, aku nggak kayak begitu. Mampus lu di negaranya dia gitu, maksudnya di daerahnya dia. Kayak gitu-gitu harus Dugaan Cupi, dugaan lo. Ya. Dia tuh pengen ngasih Fortuner, dugaan lo untuk apa buntutnya? Ya itu kan lobby-lobbynya ada Bang di belakang. Jadi intinya ya bisa nggak sih ini kamarnya nomor segini apa agak seru. Iya. Ada belakang-belakangnya jadi nggak nih Fortuner anjir kayak banget. Iya. Jadi kamu pernah pengen dikasih Fortuner cash. Pernah ditawarin apa lagi yang aneh-aneh? Yang paling aneh tuh disuruh berhenti kerja, terus pacaran tapi kontrak. Aduh lucu Sumpah. banget. Aduh lucu banget. Berarti ada sugar daddy-nya ya? Iya. Ada sugar daddy, kamu jadi sugar baby. Dibiayainnya kalau boleh tahu disuruh berhenti kerja dan pacaran. Dikasih uang bulanan dong. Dikasih uang bulanan, dikasih villa di Bali. Terus kalau dia minta ditemenin beda lagi, pokoknya boleh, misalkan dia ada pergi ke luar negeri boleh belanja apa aja dan segala macem. Cuman masalahnya. Apa nih masalahnya nih? Cuman mikir masalahnya. kayak gini ya. Apa masalahnya nih? Karena aku nyari duit agak susah banget ya. Ya. Gue pikir itu nggak bakalan semudah itu. Gue takutnya tuh kayak trust issues duluan. Ntar gue udah dapat semuanya nih. Dia kasusin. Dia pasti menang nih gitu. Oh, Itu. kamu takutnya itu akan bikin kamu Bumerang juga. Bumerang kamu. Aku ingat tadi di jawaban pertama kamu. Kamu adalah naga. Kamu nggak mau bisa terikat, kamu nggak mau terkungkung. Berarti buat kamu tuh terpenjara di penjara emas juga tidak menyenangkan ya? Ngapain orang gue masih sehat ya gitu. Gue kayak jompo. Enggak lah. Walaupun di villa di Bali terpenjara di situ, kamu juga tetap nggak mau ya? Gue berharap suatu saat nanti gue bisa beli sendiri. Oh. Pernah nyesel nggak? Ngelewatin tawaran itu pernah nyesel nggak? Kayak iseng-iseng itu misalnya lagi tidur gitu di rumah kayak, kenapa nggak gue ambil gitu. Apalagi pas ngeliat saldo. Iya ya, namanya hidup kan kita nggak tahu ya kan, naik turun kan hidupnya. Bener dong. Pernah, iya. Apalagi bener. pas kayak, anjir saldo gue segini loh. Coba kalau dulu gitu. Gak sih. Nggak pernah ya? Enggak, karena gini. Kalau seandainya gue ngambil kesempatan-kesempatan seperti itu, mungkin otak gue akan sia-sia tuh. Iya. Walaupun ya cuma segini adanya gitu. Tapi sia-sia aja nggak sih? Ya nggak sih? Iya ya, cuman jadi otaknya. hidupnya nggak bebas ya. Hidupnya jadi ada aturannya ya. Ya Ada bener, aturannya, bener. maksudnya gini. Ini ditukar berarti otak gue sama. Iya kan iya, gitu, sama kenikmatannya itu. Iya. Berarti buat kamu tuh kebebasan dan bisa berpikir bebas tuh jauh lebih mahal daripada apapun ya.
buat Iya. kamu. Itu sesuatu kebebasanmu sebagai manusia, itu sesuatu yang nggak mau kamu tuker sama apapun ya. Jangan dong, kayaknya tuh nggak adil banget. Misalkan nih Bang Coki orang kayanya banget nih iya, gitu kan. Iya. Sebenarnya kita sama-sama punya otak dan dikasih otak Iya. kan. Benar. Terus kesempatan untuk jadi kaya tuh semua orang punya hak untuk Betul, itu kan. betul, Jadi betul. kenapa gue harus menukarkan itu Iya, gitu iya, kan. iya. Terus gue melemahkan otak gue sendiri. Betul. Gue gak mau sih. Oh, wow. Ini juga ada nih, fenomena yang sering di acara saweran itu adalah ada bapak-bapak lagi nyawer, istrinya dateng. Pasti pernah. Pernah nggak ada kejadian gitu? Gue pernah di gitu. Dilabrak, Di apa? Apa ya bahasa Ditendang. Indonesianya tajong, iya tendang. ditendang, didorong, ditendang. Enggak, pakai kaki tuh apa? Ditajong, Iya ditendang, tajong, ditendang. itu bahasa Sundanya. Oh iya, Bahasa sama. Indonesianya apa? Kok cocok sih? Oh jadi gini ya, jadi misalnya nih kamu diginiin Iya. sama istrinya. Iya sama istrinya. Aduh. Dan itu sih sakitnya nggak seberapa, malunya ya. Coba bayangin ya kalau Iya. misalkan pada waktu itu ada yang videoin pas kejadian itunya aja gitu kan. Wah viral sih aku rasa sih. Lumayan kan maksudnya viral. Tapi kan kita kan juga, kamu kan profesional ya, namanya kerja. Mana kamu tahu bapak-bapak yang datang udah punya istri atau enggak, kan kamu nggak tahu kan. Tapi untuk mencegah kejadian gitu ada nggak sih dari panitia atau apa kamu bilang gitu? Harus dari gue aja sih. Jadi ada suatu kejadian yang membuat gue kapok. Jadi pas kalau misalkan ada yang nyawer langsung nggak fokus lagi joget gue udah. Oke. Nyanyi aja yang bener dah, ngambilin duitnya dah. Karena kan itu saweran itu apresiasi dari penonton yang merasa terhibur sih menurut aku. Iya. Nah ini juga benar nggak? Ini sekarang kita masuk ke concern penyanyi dangdutnya nih. Penyanyi dangdut itu benar nggak sih lebih suka orang lain kamu cover lagu orang daripada lagumu sendiri? Nah itu sekarang lagi kayak gitu karena lagu zaman dulu tuh lagi naik lagi. Juga nggak bisa ini sih, nggak bisa bohong ya, lagu-lagu zaman dulu tuh kalimat-kalimatnya tuh enak-enak banget. Dan lagunya enak-enak juga sih ya. Dalam-dalam banget. Jadi kamu kalau manggung atau apa, presentasi bawa lagu kamu sendiri dan lagu orang lebih banyak mana biasanya? Ya jomplang lah. Jomplang banget. Oke. Lagu orang tuh yang lagi bagus-bagus ya bisa. Misalnya apa yang paling sering, lagu yang paling sering dibawain penyanyi dangdut kalau lagi show kemana-mana, yang paling sering di cover, misalnya contoh dari pengalaman. Bento sih. Bento. Oh, Bento, namaku Bento. Iya. Didangdutin. Iya. Awalnya tuh pop dulu kan. Iya. Belakangnya didangdutin. Oh, wow. Tapi gue mau sebenarnya kalau gue ngobrol sama lo nih, kita bisa panjang banget. Karena sebenarnya kisah hidup lo tuh menarik. Kisah hidup lo menarik, banyak pengalaman-pengalaman lucu dan apapun yang sebenarnya bisa kita eksplor. Tapi kan durasi ya. Gue mau tanya nih, pertanyaan terakhir nih buat Cupi. Kalau dikasih kesempatan buat ngelakuin dosa, tapi nggak dicatat. Buat ngelakuin dosa tapi nggak dicatat. Iya, jadi ini kita berandai-andai ya. Misalnya. Aduh. Jadi kamu boleh dikasih waktu 1 hari untuk ngelakuin. 1 hari doang nih. Ya udah, seminggu dah. Seminggu dong. Seminggu. Ya. Dikasih seminggu, oke, Cupi-Cupita, pokoknya kita kasih privilege, dikasih waktu seminggu, boleh ngelakuin apa aja. Free dosa. Free dosa. Semua halal. Free Semua dosa boleh. semua halal Iya. dan nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah, nggak ada apa. Melanggar hukum ya. Nggak melanggar hukum juga. Kamu mau ngapain? Waktunya perlu seminggu aja saya sudah curiga. 1 hari nggak cukup, dia mau seminggu gitu. Apa? Apa? Terima tawaran. Mau tadi? Coba bisikin aja. Itu nggak sih? Iya sih, bener sih. Iya, Bener. Make seminggu sense. cukup lah. Iya, make sense lah. Masuk akal. Kan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Tidak ada juga Make sense melanggar lah. nggak. Ya udah, Cupi-Cupita, pokoknya menurutku kamu sukses terus. Bang Joki juga sukses. Kamu sukses terus. Aku rasa sih, kalau gua rasa sih, kamu masih belum di puncak. Kamu masih dalam perjalanan menuju puncak. Usianya berapa, Cupi? 28. Masih jauh. Karir masih terbuka lebar. Instagram masih rame dong. Udah rada lumayan semenjak vakum 2 tahun kemarin. Oh, kamu nggak aktif Iya konten? dong, kan berumah tangga dulu.
Oke. Ya sudah kalau gitu yang penting kita doa yang baik semuanya untuk Cupi-Cupita. Dan menurut gua dari cerita lo tadi gua bisa menilai gini-gini Cupi-Cupita punya prinsip yang kuat. Gini-gini tuh Cupi-Cupita tuh tahu mana batas-batas yang dia tidak akan terobos. Kalau misalnya gua ditawarin nih duit 1M tapi lo begini, gua sih bakal ya terima dong. Tapi Cupi-Cupita tidak, jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Cupi-Cupita. Dan kalau gue boleh bilang, kamu nggak usah insecure sama apa yang kamu insecure. Kamu sebenarnya pinter kok sebenarnya. Cuman memang cara untuk menyampaikannya mungkin beda, tapi kamu sebenarnya cerdas kok. Jadi kamu nggak perlu insecure sama itu. Terima kasih ya, Cupi-Cupita. Thank you juga, Bang. Sampai ketemu lagi di podcast Bang Coki, selanjutnya. Ya. Temennya jadi kerja di sini nggak? Kita review dulu ya.